Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Jumat pekan kedua Paskah, 16 April 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku hati yang penuh belas kasih, terbuka dan peka melihat kebutuhan sesama. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Tema renungan kita pada hari ini, materi akan habis, tetapi kasih akan tetap hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini menggambarkan situasi sulit yang dihadapi para murid. Petrus dan Yohanes diperiksa oleh Mahkamah Agama karena mengajarkan dalam nama Yesus. 2 kali mereka dijebloskan dalam penjara. Tetapi Tuhan menghadirkan Gamaliel, seorang Farisi dalam Mahkamah Agama, untuk memungkinkan Injil Yesus Kristus tetap diwartakan. Dan benar terjadi, kedua rasul itu dibebaskan dari penjara dan diberi kesempatan untuk terus mewartakan Kristus yang bangkit. Demikian pun Filipus tampak pesimis dan tidak berdaya karena melihat ribuan orang kelaparan dan butuh makan. Ia berpikir tentang uang yang harus dikeluarkan. Maka kesimpulannya jelas, tidak mungkin. Andreas pun memberikan respons yang tampaknya baik. Andreas lalu memeriksa persediaan bekal yang dimiliki orang banyak. Namun, ia pun datang dengan kesimpulan yang sama seperti Filipus, setelah menemukan hanya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan milik seorang anak. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Yesus. Oleh belas kasih dan kebaikannya, terjadilah mujizat penggandaan roti dan ikan. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, dalam karya pelayanan, kita pasti mengalami situasi sulit yang tidak terpecahkan. Banyak orang menjadi pesimis seperti Filipus dan Andreas. Mujizat penggandaan roti dan ikan menantang kita untuk menemukan dan membawa kepadanya apa yang sudah kita miliki, termasuk potensi orang-orang yang kita layani. Dengan kuasa Tuhan dapat melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kedua, yang diberikan Yesus bukan materi, tetapi kasih-Nya. Kita belajar dari Yesus dalam hal memberi atas dasar kasih. Kalau materi pasti akan habis terbagi dan tidak cukup. Tetapi makna dan nilai rohani tidak akan pernah habis, tetapi akan selalu dan tetap hidup dalam diri orang yang menerima dan dikenang hingga keabadian. Materi akan habis, tetapi kasih yang kita berikan kepada sesama akan bertambah dan akan tetap hidup dalam diri orang-orang yang kita layani. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat dalam pekan kedua Paskah. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.